warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Pagi juga Pak. Terima kasih atas kehadirannya. Di hari ini kita akan membahas pengelola keuangan dan perencanaan usaha. Jadi di sesi ini kita akan belajar bagaimana mengelola keuangan di dalam kehidupan rumah tangga. Jadi pendahuluan. Jadi mengelola keuangan keluarga merupakan keterampilan dasar yang perlu dimiliki setiap keluarga. Jadi jangan sampai ada istilah jadi lebih besar pengeluaran daripada pendapatan dari dalam kehidupan berkeluarga. Yang pertama di sini yang ingin saya sampaikan adalah poin 1 yaitu memahami pemasukan dan pengeluaran. Nah, sebagai contoh di poin 1 memahami dan jumlah pemasukan dan pengeluaran. Jadi saya buatkan contoh, mungkin saya perbesar sedikit. Nah ini contoh. Jadi Ibu Lili memiliki 3 orang anak. Jadi ada si Dewi di kelas 1 SMP, kemudian Agus di kelas 2 SD, dan kita berumur 3 tahun dan belum sekolah. Nah Dewi dan Agus bersekolah setiap hari Senin sampai Sabtu dengan berjalan kaki, dan mereka selalu makan siang di rumah. Di pengeluaran keluarga Ibu Lili untuk keperluan anak-anak, jadi ini adalah rinciannya. Yang pertama, jadi uang jajan Dewi. Jadi uang jajan Dewi ini 10.000 per hari. Kemudian uang jajan Agus 10.000 per hari. Kemudian susu untuk kita karena bawa masih berumur 3 tahun itu 10.000 per kaleng. Nah, jadi 3 kaleng per bulan. Jadi 150.000. Jadi tabungan Dewi di sekolah 10.000 per minggu. Nah, poin terakhir, hari ini Agus meminta diberikan tas baru. Seperti teman yang dimiliki teman-temannya seharga 100.000, padahal tas sekolah sekarang masih bagus. Pertanyaannya, berapakah pengeluaran Ibu Lili sebulan untuk setiap keperluan anak-anaknya? Jadi dapat dihitung sesuai dengan contoh. Yang pertama uang jajan Dewi 10.000 kali 6 hari karena dia sekolah Senin sampai Sabtu. Jadi dalam seminggu dia 240.000 pengeluarannya untuk Dewi. Sementara Agus sama karena 10.000 per hari, jadi kali 6 hari 240.000 juga. Jadi susu Ita 50.000 per 3 bulan, jadi 150.000. Tabungan Dewi di sekolah tadi kan 10.000 satu minggu, jadi ketika 1 bulan berarti 40.000, berarti dapat 40.000. Sementara pas baru Agus adalah 100.000. Jadi kenapa kita harus mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran? Jadi supaya kita tidak asal-asalan. Jadi kadang kita ini lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan. Jadi dalam pengelolaan keuangan yang diutamakan adalah kebutuhan, bukan keinginan. Jadi kalaupun kebutuhan tidak terpenuhi, dia akan mempengaruhi kondisi psikologis keluarga itu. Jadi beda dengan keinginan. Kalaupun keinginan tidak terpenuhi, dia tidak berpengaruh banyak dalam kelangsungan hidup keluarga. Nah, ini salah satu contoh. Jadi untuk mengelola keuangan itu, jadi sebagai keluarga, jadi harus dia mampu mencatat setiap pengeluaran baik itu dalam jumlah hari, minggu maupun bulan. Jadi kenapa kita harus dituntut untuk mencatat? Jadi kita bisa ada gambaran berapa pemasukan kita per bulan dan berapa pengeluaran kita per bulan, sehingga keuangan itu bisa stabil. Nah ini contoh sama tadi kayak contoh awal. Jadi saya ulang lagi, ada salah satu contoh lagi untuk keperluan rumah tangga. Jadi pengeluaran keluarga Ibu Lili ini, kalau tadi kan hanya anak sekolah untuk kebutuhan anaknya. Jadi kalau untuk keperluan rumah tangga dia belanja sayur, jadi 20.000 per hari, kemudian terus 10.000 per minggu. Gas 10 kg per bulan harga 10.000 per kilo. Kemudian yang selanjutnya perlengkapan mandi cuci 25.000 per bulan.
dan gas listrik 20.000 per bulan dan 25.000. Nah, ini ada pertanyaan. Jadi belanja sayur dan lauk pauk, jadi dikalikan saja. Jadi ketika 20.000 satu hari kali tekan 30 hari. Jadi dapat 600.000. Nah, untuk sayur saja 600.000. Kemudian telur. Kita belanja 10.000 satu kali per minggu, jadi dapat 40.000. Jadi dari berbagai contoh ini, jadi bagaimana kita dapat mengatur ke dalam pengelolaan keuangan keluarga. Nah, itu untuk poin satunya. Jadi kemudian kita lanjut ke poin 2, menyusun anggaran. Nah, kalau menyusun anggaran ini menyusun anggaran ini kan sama kayak tadi. Jadi ini model catatan saja. Jadi ketika keluarga ini melakukan pengelolaan terhadap keuangan keluarga, dia dapat membuat catatan kecil. Bisa juga catatan tiap hari, tiap minggu atau tiap bulan. Asalkan memiliki catatan. Jadi pengeluaran itu terukur dia. Jadi tidak sembarang. Jadi ketika kita datang ke pasar, jadi diusahakan dulu itu belanja yang ingin kita menjadi kebutuhan itu dilistkan dulu. Jadi jangan pergi tanpa list untuk data belanjanya. Jadi kadang kita setelah nyampe pasar, jadi apa yang diinginkan lebih awal itu tidak dibelanjakan, justru yang lain karena keinginan tadi. Jadi yang diutamakan adalah kebutuhan. Jadi ini kesimpulannya. Ya, jadi kesimpulan dari yang kita sampaikan tadi, jadi untuk meminimalisir pengeluaran itu hal yang perlu kita lakukan itu yang pertama, uang jajan dapat dikurangi. Jadi kalau jajan itu kan sekedar apa ya, snack ringan, jadi tidak menjadi kebutuhan itu. Dia hanya untuk mengisi waktu-waktu kita duduk saja. Jadi kalau uang jajan itu bisa dikendalikan, maka yang menjadi kebutuhan seperti beras, telur, lauk pauk itu bisa terpenuhi. Kemudian yang kedua, penyampaian tadi masih bagus tasnya. Jadi tidak usah beli yang baru, dipakai yang ada dulu. Jadi ini beberapa kesimpulan yang dapat disampaikan, lebih dan kurang. Mungkin ada pertanyaan? Ya, terima kasih atas kehadirannya. Lebih dan kurang mohon maaf. Bila kita berkuliah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.